فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Yang udah bisa nulis, yang udah bisa nulis. Bilal keluarkan bukunya. An Abdullah ibnu Uqaim marfu'an. Dari Abdullah bin Uqaim secara marfu. Abdullah bin Uqaim wa yukna Aba Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Dia memakai kunyah Abu Ma'bad al-Juhani al-Kufi. Adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mendapati zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'rafu annahu sami'a minhu. Akan tetapi tidak diketahui dia pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak semua yang hidup di zaman Nabi pernah mendengar dari Nabi, enggak pernah ketemu dia. Walaupun zamannya sama, cuman tinggalnya di daerah yang berjauhan. Sehingga tidak semua yang hidup di zaman Nabi lantas dikatakan sahabat. Paham ya? Ada istilah namanya mukhadram. Namanya apa? Mukhadram. Seperti ini. Hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi. Maka tidak mendapatkan fadilah suhbah. Maka dia tidak mendapatkan keutamaan menjadi seorang sahabat. Karena sahabat itu orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada beliau dan mati di atas imannya. Sehingga kalau semata-mata bertemu atau hidup di zamannya Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, maka bukan dikatakan apa? Sahabat. Nah, namanya apa? Mukhadram. Istilahnya apa? Mukhadram. Apakah dia ini termasuk? Wallahu a'lam. Nah, kalau dari keterangan yang disebutkan, ya, dia bisa jadi termasuk yang mukhadram. Nah, dia hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak pernah mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi oleh Imam Ahmad ini musnadnya musnad Abdullah bin Uqaim. Ya, zahirnya Imam Ahmad menganggapnya sebagai sahabat. Wallahu a'lam. Nah, musnad Abdullah bin Uqaim. Masya Allah. Abdullah bin Uqaim. Biografinya masuk ke dalam sahabat. Adrokan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walam yarah. Dia mendapati Nabi zamannya Nabi SAW tapi tidak pernah melihat Nabi. Qala Ibnu Mandah wa Abu Nuaim. Disebutkan ini oleh Ibnu Mandah dan Abu Nuaim. Qala Abu Umar Ibnu Abil Bar. Ukhtulifa fi samaihi minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
diperselisihkan apakah dia mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Adapun Az-Zahabi mengatakan kila lahu suhbah. Nah, ada yang mengatakan kila. Ada yang mengatakan dia sahabat. Waqad aslama bila raibin fi hayatin Nabi SAW. Dan tidak diragukan dia masuk Islam di masa hidupnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hanya saja yang diperselisihkan apakah dia mendengar dari Nabi atau tidak. Zahirnya tidak ya, kan? Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di sini. Namun nanti hadisnya Hasan li ghairi. Hadisnya Hasan li ghairi. Marfu'an, artinya marfu' ai ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, diangkat. Maksudnya diangkat sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditulis. Keluarkan bukunya. Uzair, Tufail, keluarkan buku tulisnya. Man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan kepadanya. Allah nggak mau ngurusi dia. Allah menyerahkan urusannya sama yang dia gantungi tadi. Dia gantungkan gelang, ya diserahkan urusannya kepada gelang itu. Dia gantungkan jimat, ya urusannya diserahkan oleh Allah kepada jimatnya. Allah nggak mau ngurusi urusannya. Man ta'allaqa syai'an ay iltafata qalbuhu ila syai'in, yaitu hatinya menoleh, iltafata. Hatinya menoleh kepada sesuatu, ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. Dengan keyakinan bahwasanya sesuatu itu bisa bermanfaat baginya atau menolak mudarat darinya. Itu maknanya menggantungkan sesuatu, menggantungkan yang disertai dengan keyakinan bahwasanya sesuatu itu bisa memberi manfaat dan menolak mudarat. Wukila ilaihi ay wakalahullahu ila dzalika syai'. Allah menyerahkan urusannya kepada sesuatu tersebut. Alladzi ta'allaqahu min dunihi wa khazalahu. Kepada sesuatu yang dia gantungi tersebut dari selain Allah, wa khazalahu, dan Allah menelantarkannya. Allah membiarkannya. Allah nggak open sama dia. Tuh, barang siapa yang bergantung pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini dia bisa ngasih manfaat atau menolak mudarat, maka Allah serahkan urusannya kepadanya. Wa khazalahu, dan Allah akan menelantarkannya dan membiarkannya. Itu namanya khazalah. Allah telantarkan dia, Allah nggak openi, Allah nggak urusi dia. Gitu. Udah ditulis, Uzair. Siapa? Nuh, yang udah bisa nulis dulu. Barang siapa, terus diingat. Tufail mana bukunya Tufail? Loh, tulis Uzair. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu. Nuh, tulis dulu. Cepat ditulis. Diingat, barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka akan diserahkan kepadanya. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka akan diserahkan kepadanya. Udah? Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu. Udah, itu dulu. Tulis. Al-makna lijmali lil hadis. Makna hadis ini secara umum adalah hadza haditsun wajizul lafzi. Ini adalah hadis yang singkat lafadznya. Man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Singkat. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah akan menyerahkannya kepadanya. Mana bergantung tadi gimana? Apa yang bergantung? Apa yang bergantung, Azam? Apa yang bergantung, Mar? Yang bergantung apanya? Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, apanya yang bergantung? Hatinya. Ya, hatinya menoleh, itu maknanya bergantung. Hatinya menoleh kepada sesuatu dengan keyakinan bahwasanya sesuatu itu bisa ngasih manfaat dan menolak mudarat.
Azimul faidah, besar faedahnya. Singkat kata-katanya, besar faedahnya. Yukhbiru fihi Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya Nabi SAW mengabarkan anna manil tafata biqalbihi au fi'lihi au bihi majami'an, bahwasanya barang siapa yang menoleh dengan hatinya atau perbuatannya atau dengan keduanya sekaligus, hatinya sekaligus perbuatannya. Jadi salah satunya saja pun sudah cukup. Iya. Dia nggak bikin, dia nggak pakai jimat, tapi hatinya percaya dengan jimat. Walaupun dia nggak pakai, tapi dia percaya dengan jimat. Hukumnya sama? Sama. Iya. Atau nggak meyakini tapi pakai. Iya. Sudah? Atau dengan kedua-duanya, pakai sekaligus hatinya meyakini. Gitu. Yang paling ringan melakukannya saja. Minimalnya menyerupai ya orang-orang yang berbuat syirik, minimalnya. Kalau dia tidak meyakini tapi tetap pakai, kenapa? Banyak orang pakai. Gitu. Minimalnya menyerupai orang-orang musyrik. Minimalnya menyerupai orang-orang yang percaya dengan kesyirikan seperti itu. Gitu. Atau dengan kedua-duanya, ini yang paling parah. Hatinya menoleh kepada sesuatu itu, kepada jimatnya, dan dia pun juga pakai. Pakai karena dia yakin. Ila syai'in, kepada sesuatu yarjuhu minhun naf'a, yang dia harapkan dari sesuatu itu manfaat, audaf ad-dur, atau tertolaknya mudorot. Wakalahullahu ila dzalika syai' alladzi ta'allaqahu, maka Allah akan menyerahkannya kepada sesuatu itu yang dia gantungi tadi. Faman ta'allaqa billahi kafahu, barang siapa yang bergantung hanya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa yassara lahu kulla asirin, dan Allah akan memudahkan untuknya setiap yang sulit. Yasir, asir itu kebalikannya. Ya, asir yang sulit. Yasir yang mudah. Allah akan memudahkan untuknya segala sesuatu yang sulit. Wa man ta'allaqa bi ghairihi, tapi barang siapa yang bergantung dengan selain Allah, wakkalahullahu ila dzalikal ghair wa khadalahu, maka Allah akan menyerahkannya kepada sesuatu itu dan Allah akan membiarkannya. Allah enggak mau mempedulikan dan mengurusi urusannya. Munasabatul hadisil bab, kaitan hadis ini dengan bab. Udah. Barang siapa yang bergantung dengan sesuatu, maka Allah akan menyerahkannya kepadanya. Maka Allah akan menyerahkannya kepadanya. Ya, maka Allah akan menyerahkannya kepadanya. Kaitan hadis ini dengan bab an-nafihin nahya. An-nahya sebagai apa? Sebagai isimnya anna. Jadi kalau ada anna atau inna, setelahnya jar majrur, ya, berarti yang cari setelahnya jadi isimnya. Paham? An-nafihan nahya. Udah. An-nafihi an-nahya wa tahdzira min at-ta'alluqi ala ghairillahi fi jalbil manafi wa daf'i al-madar. Di dalamnya terdapat larangan dan ancaman dari bergantung kepada selain Allah dalam mengharapkan manfaat, dalam datangnya manfaat atau tertolaknya mudorot. Gitu. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, Akbar. Iya. Iya. Adaan. Iya. Artikan coba. Bergantung. An-nahyu anit ta'alluqi bi ghairillah. Dicatat. Nah. Larangan dari bergantung dengan selain Allah. Faedah yang pertama, larangan dari, nanti tak cek itu. Larangan dari bergantung kepada selain Allah. Larangan dari bergantung kepada selain Allah. Yang kedua, azam, baca azam. Ki. Ya, wujub itu masdar. Wujub ta'alluqi. Iya. Iya. Wujub ta'alluqi billahi fi jami'il umuri. Artikan zam, belajar.
Mm-mm. Ali, pelankan sedikit. Dalam semua perkara. Nah, wajibnya bergantung kepada Allah dalam semua perkara. Yang ketiga, Azmar, madar roti. Nah, coba artikan. Mm-mm. Tentang gitu, tambah-tambah sedikit biar enak terjemahannya. Mudorotnya syirik, apa su? Mm-mm. Itu bahasa Indonesia sudah akibah. Iya, akibatnya. Ya, akibat itu jadi bahasa Arab akibah. Iya. Di Indonesia kan jadi apa? Akibat. Itu kan tak aslinya, ya kan tak marbutoh. Nah, bayanu madarrati syirki wasu'i akibatihi. Penjelasan tentang kemudorotan kesyirikan dan jeleknya akibatnya. Apa ya? Akibatnya tadi apa rupanya? Mar, kok jelek akibatnya apa? Akibatnya rupanya. Dalam hadis tadi ini apa akibatnya dari kesyirikan? Hmm? Akibatnya itu perbuatan dia menoleh hatinya kepada selain Allah. Akibatnya jelek kata beliau. Jeleknya di mana? Jeleknya di mana, Nan? Jeleknya di mana, Satria? Kok akibatnya jelek katanya dari kesyirikan itu? Dari mana, Ali? Apa jeleknya? Kejelekannya apa? Allah telantarkan dia. Allah nggak mau ngurusi dia. Allah serahkan dia kepada yang dia gantungi. Itu akibat jeleknya. Akibat jelek dari kesyirikan. Akibat jelek dari bergantung kepada selain Allah. Paham ya? Gitu. Yang keempat. Azam. Baca Azam. Lali. Lu. Mm-mm. Coba artikan. Iya, sesuai dengan jenis amalannya. Bahwasanya balasan sesuai dengan amalannya. Nah, dia menyerahkan urusannya kepada sesuatu, ya sudah. Allah pun menyerahkan urusan dia sama kan dengan perbuatan dia. Perbuatan dia apa? Menyerahkan urusannya kepada sesuatu yang selain Allah. Balasannya apa? Ya Allah serahkanlah urusannya sama. Apa maksudnya? Nah, dia menyerahkan urusannya kepada selain Allah, jimatnya tadi, apa yang dia gantungi tadi, apa yang dia gantungkan tadi. Ya sudah, Allah pun apa? Balasannya sama. Sama dengan apa yang dia buat. Allah serahkan juga urusannya, ya udahlah. Kau maunya sama jimatmu kan? Kau pikir dia bisa ngasih manfaat, ya udah. Sama balasannya dengan perbuatan dia sama. Sama. Yang kelima. Yang kelima baca Lutfi. Anna apa itu finati jata amali tarji'u. Ilal amili khairan au syarron. Anna natijatal amali, bahwasanya buah hasil dari amalan kembali kepada pelakunya sendiri, kembali kepada pelakunya. Baik itu baik ataupun jelek. Baik itu amalan baik ataupun amalan jelek. Kalau baik ya untuk dirinya yang melakukan, jelek juga untuk siapa? Dirinya sendiri juga. Ya, bukan untuk Allah, nggak ada. Qala rahimahullahu taala. Selesai ya. Nah, gampang hadisnya dihafal ini. Udah selesai tulisannya, Uzair? Coba baca lagi, nak. Baca yang ditulis tadi. Barang siapa yang coba tengokkan dulu. Barang siapa yang barang siapa yang bergantung kepadanya, bilang apa-apa, kepadanya, maka teruskan.
Apa Bar? Allah akan memperdiamkan. Salah. Maka Allah akan menyerahkannya kepadanya. Allah akan menyerahkannya kepadanya. Gitu ya. Nanti habis ini Ustaz Ponten. Qala rahimahullahu ta'ala wa rawal Imam Ahmad an Ruwaifi' radhiyallahu anhu. Hadisnya Hasan li ghairihi, kan. Hadis yang tadi hadis Abdullah bin Uqaim itu Hasan li ghairihi. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaifi' radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini kan jelas sahabat ini ya. Karena dia jelas dengar langsung dari Rasul. Rasulullah bilang kepada saya. Berarti kan dia bertemu dengan siapa? Rasul. Nah, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata tatulu bika. Ya, semoga kehidupan, ya la'alla huruf apa kemarin? Iqbal? Taraji atau tawakku. Apa artinya taraji atau tawakku, Ali? Wah, hari ini murojaah besar-besaran. La'alla. Apa artinya taraji? Apa artinya taraji? Berharap sesuatu yang dicintai, yang disenangi. Kalau tawakku sebaliknya, khawatir dari sesuatu yang tidak disenangi gitu. Semoga kehidupan panjang untukmu gitu. Rasul memprediksi kehidupannya panjang. Sepertinya kehidupan akan panjang untukmu, wahai Ruwaifi'. Fa'akhbirin nas, maka beritahu manusia, karena umurmu panjang, banyak jumpa orang, karena panjang umurnya. Maka beritahu kepada manusia annaman aqada lihyatahu, bahwasanya barang siapa yang mengikat jenggotnya. Ini jenggotnya ya, dijadikan satu kemudian diikat. Nah, bukan biar gaya kalau zaman dulu, kalau sekarang kan biar gaya, biar keren. Anak pang atau apa. Jenggot bukan karena sunnah tapi biar bisa bergaya. Nah, kalau zaman dulu tujuannya untuk apa? Untuk menghindari ain. Kan jadi jelek jenggotnya, ya kan, terpunter, kan jadi jelek jenggotnya, orang pun nengoknya nggak terlalu takjub gitu. Ya, kalau rapi jenggotnya bersih, orang masya Allah jenggotnya ya. Kena penyakit apa nanti takutnya? Ain. Itu keyakinan mereka. Makanya diikat supaya nggak kena apa? Ain sama mereka. Autaqallada wataron, atau gantungkan senar, entah di tangan, entah di leher. Nah, sama tujuannya untuk menghindari ain. Ya. Awistan jabi rojiin, atau barang siapa yang cebok pakai tulang, roji idabah, tulang hewan. Ya, habis cebok nggak ada air, ada tulang-tulang ini, bekas-bekas tulang. Fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka Muhammad berlepas diri darinya. Maka Muhammad berlepas diri darinya. Asyarh Ruwaifi' huwa Ruwaifi' bin Sabit ibnu Sakan ibnu Adi ibnu Al-Harith min Bani Malik ibnu Najjar Al-Ansari. Ruwaifi orang Ansar. Waliya Barqah wa Tarablus. Beliau menjadi pemimpin di daerah Barqah dan Tarablus. Faftataha Ifriqiyah sana Sabah Arba'in. Kemudian beliau menaklukkan benua Afrika, ya mulai perluasan wilayah kaum muslim sampai ke Afrika. Pada tahun 47 wa tuwfiya bi Barqah sana sittah wa khamsin, dan wafat di daerah Barqah tahun 56. Aqada lihiyatahu, dia mengikat jenggotnya. Kila ma'nahu ma yaf'alunahu fil huruf min fatliha wa aqdiha takabburon. No. Ini bukan karena ain berarti kalau yang jenggot ini. Maknanya adalah apa yang biasa mereka lakukan ketika perang. Berupa mengikatnya, fatal dengan akad sama. Dalam rangka kesombongan, supaya sombong. Diikat supaya sombong. Wakila ma'nahu mu'alaja asyar. Liyata'aqad wa yatajammat ala wajhi ta'annus wa tana'um. Ada lagi yang mengatakan dalam rangka maknanya adalah memperbaiki bulu-bulunya, rambut-rambutnya, supaya bersatu
dan supaya menjadi lunak. Ya, taja'ad supaya menjadi ikal gitu, bergelombang. Ala wajhi ta'annus wa tana'um supaya kelihatan lembut. Wallahu a'lam. Ini aslinya kan kalau jenggot itu kan kasar dia. Iya. Wakilal murad aqduha fi sholati au kafuha. Ada lagi yang mengatakan mengikatnya di dalam sholat. Ya. Taqallada wataron. Ini yang untuk ain. Jadi kalau yang itu tadi bisa jadi untuk perang dalam rangka sombong atau dalam rangka terlalu merawat-rawatnya apa ini? Ya, saya itu dijepit supaya nanti ngikuti kayak gitu bentuknya, gitu. Kayak di salon-salon kan rambutnya dikasih ini jepit-jepit, nanti dilepas udah jadi kayak gitu. Ini dibuat pada apanya? Jenggot, gitu. Wallahu a'lam zahirnya seperti itu. Atau maksudnya mengikatnya di dalam apa? Sholat. Atau barang siapa yang menggantungkan senar, ja'alahu qiladatan fi unukihi, dia jadikan sebagai kalung di lehernya, au unuk dabatihi, atau leher hewannya, min ajlil wiqayah minal ain, dalam rangka melindungi dari penyakit ain. Istanja ay azalan najwa wa huwal azarah, kotoran, menghilangkan kotoran. Istanja itu menghilangkan najwa. Najwa itu maknanya kotoran, anil makhraj, dari tempat keluarnya. Cebok bahasa kita. Biroji idabatin, dengan kotoran, bukan tulang, tadi katanya tulang ya. Roji itu kotoran hewan yang udah keras, yang udah kering gitu. Ar-roji ar-raus, roji maknanya raus, kotoran. Summiya roji'an li'annahu rojaha an halatihil ula ba'dan kana alafan. Disebut dengan roji dikarenakan keadaannya berubah, roja'a. Keadaannya berubah dari keadaan yang pertama setelah sebelumnya berubah apa? Pakan. Ya, ilf itu pakan ternak. Dia makan kan hijau atau apa, keluar jadi apa? Berubah keadaannya. Nah, roja'a. Dia kembali dari keadaannya yang pertama, berubah dari keadaan yang pertama. Bari'un minhu, maka Muhammad berlepas diri darinya. Hadza wa'idun syadid fi haqqi man fa'ala dzalik. Ini ancaman yang keras bagi orang yang melakukannya. Al-makna lijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum. Yukhbirullahu ta'ala anna hadza sahabi sayatulu umruhu. Nabi SAW mengabarkan bahwasanya sahabat ini akan panjang umurnya. Hatta yudrika unasan, sampai-sampai dia bisa mendapati beberapa orang atau orang-orang yang yukhalifuna hadiyahu sallallahu alaihi wasallam fil liha, yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah jenggot. Alladzi huwa tawfiruha wa ikramuha, yang mana sunahnya beliau itu adalah memuliakannya dan sama memuliakan juga, taufir, memenuhkannya, melebatkannya dan memuliakannya. Ilal abas biha ala wajhin yatashabbahuna fihi bil ajim, menuju kepada kesia-siaan, ya, menyia-nyiakan jenggot sesuai dengan cara yang menyerupai apa yang dilakukan oleh orang-orang ajam yang non Arab. Au bi ahli taraf wal muyu'ah, atau yang dilakukan oleh orang-orang yang mewah kehidupannya, wal muyu'ah, dan kelembekan. Nah, yang lembek, yang ini cantik apanya? Jenggotnya enggak sangar gitu, enggak ngesankan laki-laki. Nah. Au yukhalluna bi aqidati au yukhilluna bi aqidati tauhid biistimalil wasail syirkiyah. Dan orang-orang yang mereka mencoreng akidah tauhid dengan menggunakan perantara-perantara yang berbau syirik. Fayal basunal qalaid, mereka memakai gantungan-gantungan, kalung-kalung. Au yulbisunaha dawabahum, atau memakaikan kalung itu kepada hewan-hewan mereka. Yastadfi'una biha al-mahzur, untuk menolak perkara yang mereka takutkan. Al-mahzur, perkara yang mereka takutkan. Au yartakibuna ma naha anhu nabiyuhum, atau mereka terjatuh ke dalam apa yang dilarang oleh nabi mereka. Minal istijmar birausi ad-dawabi wal idham, dari perbuatan cebok dengan menggunakan kotoran hewan atau tulang. Fa'ausan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibahu an yuballighal ummah anna nabiyaha yatabarra mimman yaf'alu syai'an min dzalik. Maka Nabi berwasiat kepadanya, karena Ruwaifi umurnya
panjang. Nabi duluan meninggal sepertinya. Gitu. Maka Rasul berwasiat kepada sahabatnya ini, Ruwaifi, maksudnya sahibnya siapa? Ruwaifi, sahabatnya. Untuk menyampaikan kepada umat bahwasanya nabinya umat, telah berlepas diri dari orang yang melakukan salah satu dari tiga perbuatan tersebut. Tiga atau berapa tadi? Tiga. Iya, mengikat jenggot, kemudian menggantungkan senar atau cebok dengan kotoran hewan. Munasabatul hadis lil bab. Kaitan hadis ini dengan bab an-nafihin nahya an taqlidil autar. Ini syahidnya. Bahwasanya di dalamnya terdapat larangan dari menggantungkan senar atau benang. Lidaf'il mahzurat, untuk menolak perkara-perkara yang ditakutkan. Wa annahu syirkun, dan bahwasanya itu adalah kesyirikan. Li'annahu la yaqdiru ala dzalika illallah, dan bahwasanya tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa ambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, Ali, alamun. Ilasan nanti sittah. Nah, alamun min alamin nubuwah, satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Alam mufradnya, alam jamaknya. Salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian, karena Ruwaifi itu panjang umurnya sampai tahun 56. Berarti betul kan? Dari mana Rasul tahu? Rasul nggak pernah belajar sihir. Rasul nggak pernah jadi dukun. Kok bisa tahu Ruwaifi bakal panjang umurnya? Paham ya? Nah, berarti tandanya dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya Pak Abdurrahman, ikhbari, mudhaf ilaih. Mimma fi'luhu. Nah, wujubu ikhbarin nas bima umiru bihi wa nuhu anhu. Kewajiban untuk mengabarkan kepada manusia tentang perkara-perkara yang mereka diperintahkan dan dilarang darinya. Mimma yajibu fi'luhu aw tarku, dari perkara yang wajib untuk dilakukan atau ditinggalkan. Wajib disampaikan. Iya, boleh diam. Yang ketiga, Iqbal. Nah, masyru'iyatu ikrami lihyati wa ifaiha. Kewajib disyariatkannya memuliakan jenggot dan memanjangkannya. Ifa itu melebatkannya, membiarkannya, melebatkannya. Wasil wa tahrimu. Ma'tuf ataf ke masyru'. Aqdin taj'idin. Nah, wa tahrimul abas biha, dan keharaman menyia-nyiakannya, baik dengan cara mencukur atau memotong. Cukur habis, potong memendekkan. Au aqdin, atau dengan dia apa tadi? Diikat, atau taj'id, dibikin ikal. Ini kan lurus saja gini, dia bikin apa yang bergelombang jenggotnya. Biar apa? Biar cantik jenggotnya. Nah. Au ghairu dzalik, atau yang selainnya. Diwarnai, padahal enggak apa ini? Enggak putih. Nah, warna apa? Hijau. Rambutnya merah. Ini namanya menyia-nyiakan apa? Jenggot. Padahal harusnya dimuliakan, dibiarkan saja. Nah, yang keempat, Akbar. Kilada. Tahrimu tikhadil kiladati, haramnya memakai kalung. Lidaf'il mahzur, untuk menolak perkara yang ditakutkan. Wa annahu syirkun, dan bahwasanya itu adalah kesyirikan. Yang kelima, Azmar. Pokoknya biasanya sering itu mudhaf apa ini?
Ilaih saja, kecuali kalau ada fiil misalnya ya. Kalau isim-isim aja semuanya mudhof ilaih kan. Tahrimul istinja'i birrausi wal azmi. Haramnya cebok pakai kotoran hewan atau tulang hewan. Yang keenam, Ali. Anna hadhil sebagai isim anna. Tapi ada hadhihi. Hadhihi isim anna. Jaro'imu sebagai. Pokoknya anda tanya, mau antum terserah jawab. Penting bisa ngasih alasannya. Sebagai apa, Iqbal? Badal. Nah, kalau isim isyarah, setelahnya ada alif lam. Ya, itu badal. Badal apa? Kul min kul. Hadhihi apa? Ya jaro'im. Ya kan? Anna hadhihi al jaro'ima. Badal hadhihi. Hadhihi kan nasab. Ya, isimnya anna. Lanjut. Nah, bahwasan anna hadhil jaraimal madhkurata minal kabair, bahwasanya kejahatan-kejahatan ya yang disebutkan itu kejahatan semua itu adalah termasuk dari dosa besar, semua dosa besar. Taunya dari mana? Dari Nabi berlepas diri darinya. Itu tandanya dia dosa besar. Ada ancamannya. Apa ancamannya? Berlepas dirinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dua hadis. Yang pertama hadis siapa tadi? Hadis Abdullah bin Uqaim, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Barang siapa yang bergantung dengan sesuatu, maka akan diserahkan urusannya kepadanya. Yang kedua hadis Ruwaifi, ya, tentang 3 perbuatan, salah satunya yang menjadi inti dari bab kita apa? Au ta'allaqa kiladah, awatar. Ya. Yang menggantungkan apa? Senar. Dalam rangka untuk menolak penyakit ain. Nah, maka Nabi SAW berlepas diri darinya. Adapun bab yang setelahnya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.